Saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh kebingungan rohani. Banyak yang mengaku percaya kepada Yesus, banyak yang berkata, "Saya orang Kristen." Tetapi, pertanyaannya bukan hanya siapa yang mengaku, melainkan apa dasar dari pengakuan itu. Apakah kekristenan kita dibangun di atas emosi? Apakah iman kita dibangun karena ikut-ikutan keluarga? Ataukah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang kita sembah? Karena kekristenan yang sejati harus dibangun dalam pemahaman yang benar. Pernahkah kita berhenti sejenak menanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengenal Tuhan yang saya sembah? Bukan hanya tahu namanya, bukan sekadar menghadiri gereja setiap saat, tetapi sungguh-sungguh mengenalnya, mengenal hatinya, mengenal kehendaknya, mengenal suaranya. Karena kenyataannya hari ini, banyak yang mengaku Kristen, namun membangun imannya di atas pasir yang rapuh, di atas emosi sesaat, di atas tradisi keluarga, di atas pengaruh lingkungan, bukan di atas kebenaran. Yesus pernah bercerita tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas batu, yang satu lagi membangun di atas pasir. Keduanya mengalami hujan, keduanya dihantam badai, tetapi hanya satu yang bertahan, rumah yang dibangun di atas batu karang. Saudara, ini bukan sekadar cerita. Ini gambaran dari kehidupan rohani kita. Kekristenan yang tidak dibangun di atas pemahaman yang benar tidak akan bertahan dalam pencobaan, tidak akan bertahan dalam badai akhir zaman, tidak akan tahan ketika dusta iblis menyamar sebagai kebenaran. Bahaya dari kekristenan yang salah arah. Firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Perhatikan, yang binasa adalah umatnya, bukan orang luar, bukan bangsa kafir, melainkan mereka yang mengaku milik Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Banyak orang tersesat bukan karena kurang beragama, tetapi karena tidak memahami kebenaran. Mereka sibuk beribadah, tetapi tidak mengerti siapa yang mereka sembah. Mereka mengikuti kebiasaan gereja, tetapi tidak hidup dalam pertobatan sejati. Mereka bicara tentang kasih Tuhan, tetapi mengabaikan kekudusannya. Pemahaman yang benar dimulai dari dasar yang benar. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Saudaraku, Yesus adalah dasar dari segala sesuatu dalam iman Kristen. Tanpa Yesus, semuanya sia-sia. Tanpa Yesus, pelayanan hanyalah rutinitas. Tanpa Yesus, iman hanyalah hiasan luar tanpa kehidupan di dalam. Tapi, yang perlu kita sadari, Yesus bukan hanya juru selamat pribadi. Dia juga adalah guru kebenaran. Yesus mengajar kebenaran yang menyelamatkan. Dia tidak hanya berkata, "Ikut aku," tetapi juga, "Belajarlah padaku." Dan kita tidak bisa membangun kekristenan sejati jika kita tidak mempelajari dan menghidupi ajarannya. Mengapa kita harus membangun di atas firman? 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 menegaskan, "Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, supaya manusia menjadi sempurna." Firman Tuhan bukan sekadar bahan renungan pagi dan malam. Firman bukan sekadar kutipan Instagram. Firman adalah pedoman hidup, kompas arah moral dan spiritual. Tanpa pemahaman akan firman, iman akan mudah dikacaukan oleh pengajaran palsu, hati akan dibutakan oleh emosi, dan hidup akan dipimpin oleh keinginan sendiri, bukan oleh kehendak Allah. Roh Kudus adalah guru kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Banyak orang membaca Alkitab, tapi tidak mengerti isinya. Banyak yang tahu ayat-ayat, tapi hidupnya tidak berubah. Mengapa? Karena mereka tidak meminta bimbingan Roh Kudus. Kita tidak bisa memahami kebenaran sejati dengan kekuatan otak, kita butuh terang dari surga. Roh Kuduslah yang membuka mata rohani kita. Roh Kuduslah yang membukakan misteri firman. Roh Kuduslah yang menanamkan rasa haus akan kebenaran. Pemahaman yang benar akan membawa hidup yang benar. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Janganlah hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman."
Pemahaman yang benar tidak berhenti di pikiran. Ia harus turun ke hati dan dinyatakan dalam perbuatan. Banyak orang pintar dalam Alkitab, tetapi tidak hidup dalam kasih. Banyak yang tahu doktrin, tapi hidup dalam kesombongan rohani. Banyak yang membela kebenaran, tetapi tidak mengenakan kerendahan hati. Kekristenan bukan sekadar mengetahui kebenaran, tetapi menghidupi kebenaran dengan kasih dan takut akan Tuhan. Pemahaman yang benar akan mempersiapkan kita untuk akhir zaman. Zaman ini semakin jahat, ajaran palsu semakin halus, kesesatan dibungkus dengan kemasan rohani, iblis menyusup ke dalam gereja, nabi-nabi palsu bangkit membawa tanda dan mukjizat palsu. Jika iman kita hanya dangkal, jika kita tidak dibangun di atas pengenalan yang benar akan firman, maka kita akan tertipu. Yesus sudah memperingatkan dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapakah yang bisa bertahan? Mereka yang membangun imannya di atas kebenaran yang sejati. Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita kembali, bukan kepada agama, bukan kepada tradisi, tetapi kepada kebenaran yang hidup. Maukah engkau mengenal Dia lebih dalam? Maukah engkau membaca firman-Nya bukan sekadar rutinitas, tetapi sebagai makanan jiwamu? Maukah engkau membuka hatimu hari ini dan berkata, Tuhan, tuntun aku dalam kebenaran-Mu. Ajari aku, perbaharui aku, dan bangun hidupku di atas dasar yang benar. Sebab hidup bukan tentang seberapa tenang hari-harimu, tetapi tentang seberapa kuat dasar hidupmu ketika badai datang. Akan tiba saat di mana badai kehidupan menghantam dengan keras, ketika segala yang kamu andalkan mulai runtuh, ketika suara dunia membungkam suara imanmu, ketika dusta dan godaan membanjiri pikiranmu, dan ketika api ujian membakar apa yang tampak megah di luar, maka hanya yang dibangun di atas kebenaran sejati yang akan tetap berdiri teguh. Yesus Kristus bukan hanya tempat berlindung, Dia adalah dasar yang kokoh bagi setiap jiwa yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Firman-Nya bukan hanya penghiburan, tetapi kebenaran yang membentuk, menuntun, dan membangun kita setiap hari. Jangan bangun hidupmu di atas emosi, harapan dunia, atau kekuatan sendiri. Bangunlah hidupmu di atas kebenaran yang kekal, firman Tuhan yang hidup. Karena badai tidak akan berhenti datang, tetapi mereka yang berdiri bersama Yesus tidak akan pernah tumbang,